Maksud saya sekarang banyak namanya kebijakan tipikalisasi disebabkan karena lembaga penegak hukum itu, misalnya yang dalam hal ini adalah jaksa sama KPK, itu kan hanya diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi. Nah, ini yang menjadi masalah jika ada orang yang melakukan pelaporan kepada KPK, kepada jaksa, perkaranya mungkin setengah-setengah, bisa korupsi, bisa tidak korupsi gitu. Misalnya kredit macet itu kan kredit macet, bukan korupsi. Tapi karena dia kewenangan cuma korupsi, sehingga kredit macet pun dikorupsi gitu. Sekarang banyak orang transaksi antar lembaga negara dikorupsi, semuanya dikorupsi karena dilaporkan kepada dua lembaga ini. Kalau polisi masih ada pilihannya, karena kalau polisi bisa korupsi bisa, ke tindak pidana lain bisa. Kalau jaksa sama KPK itu nggak bisa. Maka istilah kritik saya pada saat itu kebijakan namanya tipikorisasi. Yang seharusnya bukan tipikor menjadi tipikor karena urusan kewenangan. Saya kira itu. Ini juga sama, kalau kasus ini kan urusannya dengan perbankan. Kalau perbankan itu inti pokoknya hubungan antara nasabah dengan pihak bank. Objeknya adalah uang. Uang itu transaksi hubungannya dalam bentuk perjanjian kredit. Nah, hubungan uang pindah itu kan karena perjanjian kredit. Perjanjian kredit itu sah menurut hukum perdata. Jadi kalau gitu bisa nggak dikorupsi? Kan tidak bisa. Pindahnya. Terkait dengan keterangan ahli yang kita hadirkan, ini kan terkait dengan Dr. Pak Muzakir ya, Prof. Muzakir, beliau dari UII Jogja. Memang ada istilah yang di dalam persidangan disampaikan, itu terkait dengan tipikalisasi. Nah, tipikalisasi ini adalah bentuk kegelisahan beliau sebagai ahli yang selama ini banyak memberi keterangan di persidangan, yaitu berkenaan dengan semua perbuatan administratif maupun perbuatan perizinan maupun perbuatan perbankan itu dijadikan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, baik itu KPK maupun kejaksaan dan kepolisian. Maka dari itu kegelisahan beliau itu nggak tepat kalau dijadikan tindak pidana korupsi karena bertentangan dengan pasal 14 Undang-Undang Tipikor, yang mana situ ada rezim peraturan perundang-undangan terkait dengan pembagian kekuasaan setiap perundangan. Kalau dia dugaannya tindak pidana perpajakan, maka itu ranahnya perpajakan, yaitu OJK. Kalau dia terkait dengan perizinan dan administratif, ya perizinan administratif, tidak bisa dijadikan rezim administratif, dijadikan rezim tindak pidana korupsi. Makanya ahli mengatakan itu adalah terkait dengan perkara tipikalisasi. Maka ini jadi kegelisahan hakim. Maka kita berharap persidangan ini, akhir dari cerita persidangan ini, majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan perkara tindak pidana korupsi, melainkan perkara tindak pidana perbankan dan perizinan, gitu kurang lebih.